menampilkan sebuah drama yang berjudul Sang Kuryang. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Adi Faisal Fikri, berperan sebagai Tumang. Izin memperkenalkan diri, nama Desri Adityanus, berperan sebagai Warga. Izin memperkenalkan diri, nama Hati Agustin, berperan sebagai Narator. Izin memperkenalkan diri, nama Putri Bainjaya, berperan sebagai Warga. Izin memperkenalkan diri, nama Safi Anggreni, berperan sebagai Dayang Sumbi. Izin memperkenalkan diri, nama Adi Agustin, berperan sebagai Sang Kuryang. Alkisah, pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi, yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tidak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, bintang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji siapapun orang yang membawakan bintalan kepadaku, jika ia seorang laki-laki akan kujadikan suamiku, dan jika ia seorang perempuan akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diiklankan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Jadi milikmu Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjadikan anjing suamiku. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya. Bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, Ibu, saat ini saat ingin memakan daging tenjangan. Pergilah sekarang kau ke hutan berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baiklah ibundaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Bagaimana aku bisa mendapatkan wejangan yang besar? Aku tidak akan kembali kalau aku belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jikalau aku tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, terpaksa aku meluncurkan anak panah ini ke si Tumang sebagai ganti buruan yang tidak aku dapatkan. lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini daging wejangan yang besar hasil aku berburu. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai dalam berburu manjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Kemana ya si Tumang kok? Ia belum pulang juga. Sang Kuryang, kemarilah nak. Ya bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa dia belum pulang juga? Kan aku ibunda, sejujurnya daging yang ibu makan bukan daging wejangan, melainkan daging si Tumang. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Dasar anak tak tahu diri, pergi dari rumah ini. Maafkan aku ibunda, baiklah kalau begitu aku akan pergi dari sini. Sang Kuryang yang telah
menggembara ke seluruh negeri, dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian, ia bertemu kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Ini namanya sekali sekali Baiklah, aku bersedia jadi istrimu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Bekas luka apa ini? Bekas luka yang ada di kepalaku adalah bekas pukulan dari ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata Engkau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa kau adalah putraku, anakku, yang dahulu aku pernah memukul kepalamu hingga berbekas. Kau bohong, kau tidak mencintaiku kan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak agar pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta anjing yang bernama Kumang. Namun, Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras tidak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kamu tetap bersikeras untuk mempersuntingku? Tentu saja tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuat sebuah bendungan dan membuat sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut kau harus penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalankan sebuah persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi, pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan berbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung, Tangkuban Perahu.